Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Ayu Maharani dari kelas 12 IPA 4. Hari ini saya akan membahas bab kimia unsur tentang materi halogen. Apa sih halogen itu? Kalau kita melihat tabel periodik, halogen adalah kelompok unsur yang termasuk ke dalam golongan 7A. Halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang merupakan unsur yang akan menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Kalau kita lihat dalam tabel periodik, unsur-unsur yang termasuk ke dalam halogen adalah fluor, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Semua unsur ini punya sifat racun yang cukup tinggi. Selain itu, di alam mereka ditemukan dalam molekul diatomik atau mempunyai 2 atom. Makanya sewaktu ketemu mereka akan disimbolkan dengan F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Secara fisik, 5 unsur halogen ini punya warna dan bentuk yang berbeda-beda. Meski begitu, semuanya punya satu ciri khas yang gampang dikenali, yaitu baunya menusuk. Fluorin adalah gas warna hijau pucat, klorin gas kuning kehijauan, bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan, iodin adalah benda padat abu-abu yang menyumblim menjadi uap warna ungu, dan astatin adalah benda padat dan mengandung daya radioaktif. Satu hal yang menarik, wujud dari setiap unsur itu akan mempengaruhi titik leleh dan titik didihnya. Semakin padat, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, semakin bawah, kerapatan dan jari-jarinya juga semakin meningkat. Kelompok halogen adalah unsur-unsur yang punya kereaktifan cukup tinggi. Dari atas ke bawah atau dari nomor atom rendah ke besar, kereaktifannya semakin berkurang. Maksudnya apa? Di dalam sebuah senyawa, unsur yang lebih reaktif akan menggantikan unsur yang kurang reaktif. Dalam kasus halogen ini, unsur-unsur yang ada di atas atau bernomor atom rendah dapat dengan mudah mengoksidasi unsur di bawahnya, tetapi unsur yang ada di bawahnya tidak dapat mengoksidasi unsur di atasnya. Misalnya, klorin dapat mengoksidasi bromin, tetapi klorin tidak bisa mengoksidasi fluor. Kok bisa gitu? Ya, ini ada kaitannya dengan afinitas elektron, di mana suatu unsur punya kecenderungan untuk menarik satu elektron ke pihaknya dan membentuk ion negatif. Halogen merupakan unsur nonpolar, sehingga paling mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti karbon tetraklorida. Namun kelarutan halogen dapat berkurang dalam air, tapi diikuti reaksi. Reaksi dengan air yang dahsyat hanya terjadi pada fluorin yang menghasilkan asam fluorida. Halogen ini punya banyak manfaat di kehidupan sehari-hari. Misalnya fluor, unsur yang terdapat pada pasta gigi dan bisa memutihkan gigi kita. Selain pada pasta gigi, fluor juga terdapat pada CFC, yaitu freon pada AC yang bisa mendinginkan udara. Lalu klorin yang digunakan sebagai pembersih air, bromin yang digunakan sebagai bahan anti api, dan iodin yang digunakan dalam obat antiseptik. Memang sih kalau kebanyakan akan berbahaya, makanya kita harus gunakan sesuai kebutuhannya. Sekian pembahasan materi halogen oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.